Terima kasih Bunda Kan. Mohon izin berbicara lagi ya Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasana yang luar biasa pada hari ini. Insya Allah nanti kami dari tim SM Askia, ada saya, kemudian nanti juga ada Pak Aswi dan juga Bu Salma yang akan memaparkan terkait dengan Sekolah Muda Askia. Nah, pemaparan kali ini saya awali dengan tadi kita sudah mendengarkan bersama talk show dari Dr. Gun, dari Kak Sekar, kemudian dari Bunda Meta, kemudian dari Mas Elka. Itu luar biasa di mana pada usia itu mereka sudah cukup confirm. Mbak Sekar sudah confirm, Elka sedang menuju confirm dengan jati dirinya. Kalau saya kembalikan pada usia saya pada saat itu kelas 6 SD. Teman-teman muda kelas Holid sekarang juga kelas 6 SD. Kalau saya ditanya bahkan sesederhana tanya hobinya apa, kayaknya saya mikir lama. Ditambah bakat saya deliberatif, mikirnya lama, membuat keputusannya lama, begitu ya, butuh validasi dari orang. Tapi bersyukur sekali, alhamdulillah, hampir 6 tahun saya membersamai teman-teman muda kelas Khalid bin Walid, dan dari fase kelas 1 sampai kelas 6, Allah takdirkan saya itu 3 tahun mendampingi di kelas. Dan tentunya banyak hal yang sudah kami coba amati, meskipun pastinya tidak akan setajam ayah bunda yang membersamai setiap hari. Namun di sini nanti kami akan coba paparkan dari hasil pengamatan, dari hasil diskusi kami, dan juga proses ini dilakukan bersama dengan Ananda. Supaya harapannya teman-teman nantinya akan confirm dengan jati dirinya. Sehingga apa yang kita alami, bekerja tidak sesuai passion, kita merasa tidak nyaman, tidak dialami oleh teman-teman. Sama seperti saya, daftar kuliah, carinya apa? Yang kayaknya masuk lah, yang dapat beasiswa lah, yang passing grade-nya nggak terlalu tinggi. Dan ternyata, qadarullah saya sangat bersyukur, termasuk Askia yang menumbuhkan saya. Meskipun saya merasa jurusannya nggak begitu tepat, tapi setidaknya saya masuk keguruan. Sehingga terkonfirmasi, oh ternyata memang misi hidup saya adalah di pendidikan. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan teman-teman muda nantinya juga akan menemukan yang sesuai dengan jati dirinya, yang memang sudah Allah install sehingga dia bisa survive di masa hidupnya ketika kita sudah tidak membersamai mereka lagi. Nah, sebelum saya mulai tentang profiling, saya mau mengajak ayah bunda untuk bermain dulu. Bukan bermain, tadi kan sudah tepuk-tepuk. Nah, sekarang saya mau ngajakin kita tebak-tebakan. Ayah bunda boleh berdiri. Mohon izin supaya tidak duduk terus gitu ya, barangkali nanti kesemutan. Kita berdiri dulu. Kalau yang agak tinggi ya mohon pengertiannya agak tinggi ya. ya. Di sini kita saling toleransi ya. Oke. Kuncinya sangat mudah. Sebutkan warnanya, ada 2 layar di sebelah kanan dan kiri. Sebutkan warnanya. Jelas ya? Sudah siap? Oke. Mulai. Langsung sebutkan. Biru. Lanjut. Oke, stop dulu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ayah bunda semuanya. Boleh duduk kembali. Ada yang baru mau nyebut B, udah ada merah, hitam ya. Oke, luar biasa semangatnya. Tadi ada yang nyebut hijau, ada yang hitam, ada yang nyebutnya biru. Ini warna apa ya? Ini warna biru. Kalau ada ayah bunda yang lihat ini warna hitam, fix salah proyektornya ya. Iya, salah proyektornya betul. Kalau yang bawah ada yang menyebut itu kayaknya warna merah, fix proyektornya yang salah ya. Oke, jadi kita tadi menyebutkan warna. Ada sebuah, mungkin kita sering mendengar bahwa setiap manusia itu punya warnanya sendiri, betul? Iya, setiap orang tuh punya warnanya sendiri, punya potensi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan kita tadi bermain ini juga, kita bermain antara otak kanan dan otak kiri yang bekerja. Tadi dia langsung nyebut hijau, otak kirinya, karena langsung terpengaruh sama hurufnya. Tapi ada yang fokus, oh tadi kuncinya warna, jadi yang disebutkan warnanya. Dan itulah yang kita harapkan melalui proses yang tentunya tidak panjang, tapi tidak selamanya. Kenapa? Karena tadi Bunda menyampaikan, usia kita, bukan usia, waktu kita untuk mendampingi Ananda sampai usia berapa? 15 tahun saja, silakan dihitung sisanya berapa. Masih berapa tahun lagi? Ini mudah-mudahan kita betul-betul akan
ngantar anak sampai di usia mukallaf, mereka sudah confirm dengan warnanya masing-masing. Seperti tadi juga sudah dibacakan oleh Bu Intan, Quran Surat Al-Isra ayat 84 itu semakin menguatkan pastinya. Oke, kita punya tugas untuk membantu teman-teman membaca. Tentunya apa yang kami baca pada hasil profiling nanti yang akan saya sampaikan, itu bukan keputusan final dan inkrah. Belum. Itu masih kita baru membaca sedikit saja. Semakin kita membaca, pasti akan semakin banyak Allah tuh bukakan jalan teman-teman untuk menemukan. Dan itu yang harapannya nanti energi ini akan sampai juga kepada ayah bunda, sehingga waktu dalam membersamai itu tidak berlalu begitu saja. Kita lihat setiap aktivitas itu bisa menjadi tanda. Setiap yang mereka sampaikan, setiap yang mereka curhatkan itu bisa menjadi poin-poin yang bisa kita baca. Oh, ternyata potensi anak kita ada di A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan tahapan membaca potensi. Tadi yang saya sampaikan ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah observasi intensif. Dari mana? Dari kesehariannya. Dari cara kita membersamai teman-teman. Di situ kita bisa mengobservasi setiap apa yang mereka ucapkan, yang membuat tidak nyaman, yang kemudian dia suka dan tidak suka, itu bisa kita observasi. Kemudian melalui ST30. ST30 itu adalah strength typology, di mana itu instrumen untuk membantu membaca. Karena pada ST30 ini ada 30 jenis pernyataan yang bisa dipilih yang paling cocok, yang cocok saja, sampai yang paling tidak cocok. Nah, bayangkan ketika anak-anak kita itu sudah melewati banyak hal, sangat mudah untuk mengisi yang paling cocok atau tidak cocok. Kalau saya, karena saya butuh validasi, suruh ngisi yang cocok itu bingung sekali. Suruh pilih 7, kemarin juga pengalaman teman kami kemarin untuk sampel itu ada 7 teman kelas kuliah. Itu juga ada yang, aduh apa ya Bu, aku kayak gini nggak ya Bu? Ada juga yang butuh validasi, tapi ada juga yang oke, aku cocoknya ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah coaching. Jadi dari hasil ST30 itu tentunya kita tidak telah mentah-mentah, tapi kita validasi melalui proses sharing, diskusi secara personal. Saya diskusi sama Mas Fatan, saya klarifikasi semua yang terpampang dalam hasil ST30 itu kita klarifikasi. Kita tanyakan ulang, kita tanyakan supaya untuk menguatkan. Dan sekali lagi hasil ST30 itu bukan keputusan yang final. Bukan sesuatu yang sudah mutlak, tapi akan terus berkembang. Akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan Ananda. Oke, yang pertama, saya mengambil contoh adalah Mas Abdullah Bangkar Al-Jawas. Di situ terlihat di ayah bunda ada warna merah, kuning. Warna merah dan kuning ini menunjukkan potensi kekuatan. Warna hitam dan abu-abu itu menunjukkan potensi kelemahan. Artinya, setiap kita pasti punya kelemahan dan kekuatan. Ketika kita tahu kekuatannya di mana, ya kita fokus di kekuatannya. Namun ketika kita tahu, oh saya lemahnya di sini, ya udah. Yang kita lakukan adalah mensiasati dengan cara apa? Kolaborasi. Jadi harapannya itu juga akan teman-teman pahami, teman-teman udah pahami. Ketika kamu tahu kekuatannya di mana, maksimalkan. Tapi ketika teman-teman tahu kelemahannya di mana, jangan kemudian insecure atau menggunakan alasan itu sebagai pembenaran. Ya udah sih aku memang anaknya kayak gini, gitu ya. Memang aku kurangnya di sini tidak. Tapi kita arahkan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, saling melengkapi. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Ketika kita bisa saling memahami satu sama lain, dan kita bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan karya yang besar. Karena kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau bikin perubahan, mau bikin karya yang besar, jalannya harus bareng dan harus beragam potensi yang masuk di situ. Tidak bisa hanya mewadahi satu potensi saja. Nah, potensi kekuatan dari Mas Abdul yang pertama adalah komen. Senang mengatur, mendelegasikan, dan memberikan instruksi kepada teman lain. Nah, ini di sini ada Umi Abdul ya. Nanti coba sambil dalam hati, bener nggak ya? Ya, Umi ya, izin menyampaikan Umi. Nah, di sekolah Mas Abdul ini memang dia sering ketika sedang kerja kelompok atau dalam event yang lebih besar, Askia Askia Peduli dengan Palestina ataupun program project-project yang lain, memang terlihat sekali di komennya. Jadi dia menjadi leader itu terlihat sekali dari cara dia mengatur teman-temannya, kemudian menginstruksikan kepada teman-temannya, itu terlihat komennya seperti itu. Dan ini juga divalidasi oleh kebetulan ada namanya Mas Fatan, Bun.
dan ayah. Mas Fatan itu kemarin setelah kami coaching itu juga ada bakat selektor. Nah, Mas Abdullah juga ada nih selektor. Dia bisa mampu melihat potensi orang lain. Nah, Mas Fatan itu juga memvalidasi, iya Bu, kalau di sekolah di kelas itu yang paling cocok jadi pemimpin itu Abdul, katanya seperti itu. Nah, bakat selektor baik tadi Mas Fatan maupun Mas Abdul itu terlihat di mana? Ketika bermain bola. Nih, main bola kan kalau kita lihat bakat itu adalah sesuatu yang fisik saja, padahal bakat itu pola pikir, pola rasa, perilaku yang berulang-ulang kemudian menghasilkan produktivitas. Itu bakat. Berarti kan nggak hanya fisik saja. Kalau kita lihat orang punya bakat sepak bola itu berarti yang apa? Yang skill larinya, gocekannya bagus, yang strateginya bagus, kemudian yang kiper, kalau jadi kiper tuh nggak pernah kebobolan misalnya. Padahal ada teman yang ternyata dia bisa membaca potensi orang lain. Oh, saya lihat Bu, Brilian itu kakinya sangat lincah. Jadi dia cocok kalau jadi gelandang tengah. Saya kalau lihat Raka itu Bu, dia cocoknya itu jadi kiper. Lah kenapa Mas? Badannya itu besar. Jadi bisa ke sana ke sini. Dan aku ajakin Bu, ajakin kemana? Ajak ikut klub, salah satu klub gitu ya. Terus mau nggak? Mau. Terus jadi nggak? Jadi. Nah, itu salah satu buktinya. Bakat selektor tadi, kemudian bakat server. Mas Abdul ini dia senang melayani. Di sekolah dia terlihat senang membantu teman, membantu bapak ibu guru, dan di rumah juga kemarin bercerita menjaga adiknya, terus sering juga di toko, ya, ikut membantu di toko juga. Nah, dari kekuatan saya ambilkan ini kan ada beberapa ya yang sebenarnya warna merah dan kuning, tapi saya sampaikan hanya 3 saja. Nah, ini sebagai contoh dari 3 kekuatan ini kami merekomendasikan ada beberapa program untuk mengerucutkan. Yang pertama bisa menjadi leader. Nanti kita ada hikmah. Apa itu hikmah nanti akan dijelaskan. Kemudian ada hosis atau event lainnya itu bisa dijadikan sebagai leader. Kemudian juga bisa menjadi relawan ataupun fasilitator pada kegiatan pengabdian masyarakat atau kegiatan di komunitas kerelawanan yang ada di Banjarnegara. Kemudian juga bisa melalui podcast untuk menajamkan komunikasi. Jadi nanti bakat komen itu kita bisa tunjang dengan komunikasi yang baik. Kemudian teman yang kedua adalah Mas Fakhri Maulana Saguro. Di sini juga hadir ayah dan bunda Fakhri. Izin menyampaikan berdasarkan dari hasil ST30, Mas Fakhri ini punya kekuatan yang pertama adalah safekeeper, menjaga barang dan keselamatan diri. Jadi Mas Fakhri ini berhati-hati ketika menggunakan barang. Ini apa buatan Bun? Oh iya, alhamdulillah. Di sekolah juga begitu. Buku pakai teman yang lain udah ada yang cetekuk, udah ada yang sobek. Punya Mas Fakhri itu kayak masih baru. Bukti aja kalah. Oh kamu bukunya kayak nggak pernah dipakai sih Mas? Enggak kok, aku pakai tiap hari kok gitu. Okay? Jadi berhati-hati. Keselamatan diri juga dia bisa mengukur. Aku udah lelah Bu. Kamu nggak main sepak bola? Enggak, aku udah lelah. Aku mau di kelas aja. Oh ya udah, main di kelas, main yang lain seperti itu. Dan dia tuh sangat konsisten sampai sekarang itu memakai masker. Itu sampai sekarang, Masya Allah. Kemudian bakat yang kedua ini treasury, mengatur dan menyimpan keuangan. Tapi kalau Mas Fakhri kemarin kami tanyakan, kamu lebih suka yang mana Pak? Tiap bulan sudah dikasih uang bulanan belum? Sudah Bu. Terus uangnya diapain? Ada pengelolaannya belum? Aku lebih suka menyimpan. Terus kalau mau jajan, ya aku minta lagi. Gitu Pak. Dia suka sekali menyimpan uangnya, ya. Kemudian bakat yang ketiga ini interpreter, memahami terlebih dahulu makna dari sesuatu, kemudian menjelaskannya secara lebih sederhana. Nah ini terlihat ketika misalnya di kelas 6 kan sekarang soalnya panjang-panjang betul, teks bacaannya panjang betul karena memang fokusnya di literasi dan numerasi. Ya, mau jawab soal matematika aja kan harus muter dulu. Nah kalau Mas Fakhri dia nggak buru-buru. Meskipun sebelumnya sudah Bu Gifty ajarin rumus mencari luas, keliling dan sebagainya, biasanya kan anak akan, oh tadi Bu Gifty kan kayak gini, berarti yang sekarang kayak gini lah ngerjainnya. Gitu kan, biasanya ngikutin pola sebelumnya. Kalau Mas Fakhri baca dulu, baca nanti langsung maju depan. Bu, soalnya gini, ya betul, oke. Jadi nggak langsung gitu ya. Ataupun ketika soal bacaan dia akan membaca secara keseluruhan, baru kemudian menyimpulkan. Jadi saya tanyakan, kamu kalau ngerjain gimana Mas? Cari, kadang kan kita nih bahasa Indonesia, cari kalimat yang kayaknya paling nyambung.
Ya, oh kayaknya kalimat paling nyambung itu kalimat ini. Oh kalau Fahri enggak, saya baca semuanya dulu Bu, baru saya simpulkan gitu. Jadi kadang jawabannya Fahri itu memang berbeda dari teman yang lain. Dan dia juga senang bahasa Inggris. Menyampaikan dia senang bahasa Inggris. Mari saya tanyakan, Anda nggak buku bacaan bahasa Inggris yang pernah dibaca? Pernah, aku pernah dikasih buku sama tanteku. Terus baca selesai? Iya selesai, kamu ngertiin sendiri? Iya aku ngertiin sendiri, tapi kalau ada istilah Islam itu yang aku nggak paham Bu gitu. Tervalidasi lewat coaching dan diskusi. Kemudian dari kekuatan tadi kita rekomendasikan yang pertama adalah magang profesi. Karena tadi safekeeper-nya terlihat bisa di kesehatan baik itu manusia maupun hewan maupun unit pelayanan lainnya. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi bagian keuangan. Yang suka nyimpen uang, kita kasih ruang di bagian keuangan, baik di HIMA, OSIS maupun event lainnya. Kemudian bisa melakukan riset mandiri tadi untuk interpreternya, ya, menguatkan kemampuan interpreternya. Kemudian teman yang ketiga, oh ya, yang di transfer itu nggak cuma Fahri kemarin dari hasil ini, ada Mbak Sekar juga. Mbak Sekar, iya Bu, aku tuh nggak tahu kenapa seneng kalau pas lagi ada kegiatan kelompok misalnya jualan, terus aku dikasih amanah untuk menghitung atau memegang keuangannya gitu. Nanti mungkin bisa ditelusuri lagi bakat treasury-nya. Kemudian teman yang ketiga adalah Al-Hansa Kumiloseran. Hari ini juga hadir pula Bunda Hansa. Dari hasil SC30, potensi kekuatan yang pertama adalah desain. Dan ini cukup konsisten dari kelas 3 sampai sekarang. Kemarin saat ditanya, dia masih konsisten dengan sifat mendesain. Jadi senang membuat desain, khususnya adalah desain baju. Kemudian yang kedua, dia synthesizer, senang menggabungkan beberapa ide untuk menciptakan hal baru. Dia melihat ada kupu-kupu menarik ya, aku gabungkan dengan ide desain baju, contohnya. Kemudian bakat analis, senang mencari data terlebih dahulu ketika ada kejadian, jadi tidak langsung menyimpulkan gitu ya. Oke, dari kekuatan tersebut, kegiatannya direkomendasikan adalah yang pertama magang profesi. Ini sudah langsung merujuk pada desainer baju, baik yang customize maupun yang konveksi. Karena alhamdulillah juga di Askia itu potensi di sini luar biasa. Ya, Bunda Ibrahim siap menjadi coach, insya Allah untuk mewadahi bakat anak-anak kita tuh potensinya luar biasa di orang tua Askia. Kemudian yang kedua adalah learn from the maestro, dan yang ketiga adalah menjadi bagian penyusunan program ranger ya. Kemudian, dari proses tadi, salah satu proses yang tidak kalah penting yang saya sampaikan adalah coaching dan mentoring. Di mana di usia teman-teman sekarang, usia masuk pre-akil balik 2, dia sudah harus banyak tercebur dalam realitas yang nyata, maka kita perlu. Yang pertama adalah mentoring. Bagaimana mentoring ini adalah proses untuk menanamkan nilai dan value. Sehingga ketika dia menemukan peran spesifiknya, dia paham bahwa peran tersebut mau digunakan buat apa. Apakah sekedar mencari uang, sekedar memenuhi harapan orang tua, atau sekedar memenuhi kepuasan diri. Harapannya teman-teman menemukan potensi kekuatannya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kebermanfaatan, untuk rahmatan lil alamin, memenuhi peran sesuai dengan yang sudah Allah gariskan di awal, kemudian dimaknai bukan hanya untuk kita sendiri saja, tidak, tapi kita hadir untuk kebermanfaatan pada alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin, itu nilai yang tidak bisa kita alihkan tanpa ada proses yang terstruktur melalui apa? Mentoring, ngobrol, kita tanamkan. Karena tadi Pak dokter pun juga menyampaikan, bukan dari segi kuantitas dokter, tapi dari segi kualitas. Karena saya juga pernah dengar begini, orang tua yang berhasil itu bukan dari seberapa banyak dia mau bersamai anak, tapi bagaimana mereka bisa menyalurkan visi keluarganya kepada anaknya. Dan bismillah, insya Allah kami optimis dengan orang tua yang ada di ruangan sana ini. Tepuk tangan untuk ayah bunda semuanya. Kemudian kan proses kedua tentu saja melalui coaching yang tadi sudah kami sampaikan juga. Lanjut Pak. Nah, kita berbicara tentang program. Sebelum kita ke program, saya sampaikan kembali visi-misi dari sekolah Askia. Yang pertama, visi menjadi ekosistem dan sahabat belajar kehidupan bagi peserta didik yang berakhlak islami, sadar peran, sadar bakat, dan produktif dalam karya bermanfaat. Kemudian dari visi itu kami turunkan menjadi misi. Yang pertama adalah menciptakan ekosistem belajar
berbasis pengalaman dengan melibatkan peserta didik sebagai subjek utama, kemudian menumbuhkan fitrah keimanan, penghayatan pengamalan adab dan nilai-nilai Islami yang terintegrasi dalam kehidupan, kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi unik yang mendukung peta jalan karirnya di masa depan, dan yang keempat, menguatkan budaya riset untuk mengembangkan produktivitas peserta didik sehingga mampu menghasilkan karya yang bermanfaat. Rahmatan lil alamin lagi, ya. Nah, dari visi tadi kita kan sudah belajar dari BTK SD itu tentang pendidikan fitrah. Jadi semua program yang dirancang itu saling terintegrasi antara pendidikan fitrah dengan ada beberapa dimensi fitrah, kemudian dengan tahap perkembangan, penerapan adab. Jadi kita belajarnya kira-kira kalau cita-citanya sangat besar nih, ada 4, berakhlak Islami, sadar bakat, sadar peran, produktif dalam karya bermanfaat. Kalau cita-citanya segitu besar, apakah cukup gurunya cuma begitu? Boten. Apakah cukup cuma di ruang kelas sepetak berapa kali berapa? Tidak cukup. Lalu bagaimana? Maka teman-teman akan belajar di mana kelasnya itu tidak hanya di ruang kelas. Laboratoriumnya adalah alam semesta. Gurunya bukan cuma guru saja, tapi sama siapa? Dengan ulama, kemudian dengan akademisi, dengan profesional. Saya yakin orang tua di Asia itu siap kok jadi profesional yang bisa mentransfer ilmu, mentransfer pengalaman kepada teman-teman muda. Kemudian belajarnya tidak hanya cukup di ruang kelas. Belajarnya nggak cukup cuma baca buku buat ngerjain soal. Ini sering saya sampaikan juga kepada teman-teman muda. Teman-teman nggak cukup kalau hanya belajar lewat tulisan, lewat buku, mengerjakan soal tuntas sudah. Besok pasti udah lupa lagi habis ujian kan? Tidak cukup dari itu. Tapi gimana? Teman-teman harus belajar taklimnya dapat, tarbiyahnya lewat peristiwanya juga dapat, takdiknya juga harus dapat penerapan adabnya. Nah itu yang coba Bismillah kita bareng-bareng ya ayah bunda, karena tentunya dimanapun anak-anak nanti akan melanjutkan dengan visi misi sekolah seperti apapun, tetap akan semakin berdampak, akan semakin menjadi nilai lebih nih kalau setiap peristiwa itu kan kita maknai sehingga tidak berlalu sia-sia saja. Sama anak-anak mau dimanapun, insya Allah saya optimis orang tua di Asia itu siap membersamai jalan mereka dimanapun sampai betul-betul kita yakin di usia 15 tahun tuh udah bahagia gitu nih kayak muda. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf cukup panjang dari saya, dan setelah ini izin kami tampilkan video dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Aswin dan juga Bu Salma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa, Nak? Wah, kayaknya happy banget nih. Iya, Bu. Apa sih yang buat kamu happy hari ini? Aku mau masak resep baru nih, Bu. Seneng banget bisa melakukan hobiku. Aku pengen jadi chef, Bu. Boleh kan aku jadi chef? Alhamdulillah, Ibu seneng banget. Pasti boleh dong jadi chef. Kira-kira chef apa yang kamu impikan? Aku pengen jadi chef yang buat orang bahagia saat menyantap makananku, Bu. Chef yang bisa bikin bermacam-macam makanan enak. Masya Allah, mulia sekali cita-citamu, Nak. Ibu dan ayah insya Allah akan selalu mendukungmu. Pastikan masakan kamu masak tidak hanya enak ya, tetapi halal dan baik juga ya, Nak. Pasti dong, Bu. Biar Allah ridho kan, Bu?
Bismillah, kita akan cari bareng-bareng lingkungan belajar yang bisa mewadahi keunikan kamu dan membantumu semakin mengenal dirimu. Karena semakin kamu mengenal diri kamu, kamu akan semakin mengenal Tuhanmu. Jati diri, sebuah perjalanan penuh makna dalam kehidupan. Di tengah dinamikanya, manusia mencari identitas yang mendefinisikan siapa diri mereka sebenarnya. Setiap individu dianugerahkan pilar keunikan. Dalam pencarian jati dirinya, mereka akan disuguhkan oleh Allah tanda-tanda yang ada di dalam diri dan juga di luar dirinya. Tentang apa yang membuatnya berbinar, tentang hal yang memantik keresahan hatinya, tentang sesuatu yang sangat mudah ia lakukan, sementara orang lain tak bisa melakukannya. Tentang besarnya kebermanfaatan atas karya yang dibuatnya dengan bahagia. Semakin memperhatikan tanda dalam dirinya, maka Allah akan bimbing dirinya untuk menemukan cahaya menuju tujuan yang bermakna. Tentang jawaban atas tugas langit yang diemban, yaitu menjadi hambanya dan menjadi khalifahnya yang selalu menebar kebermanfaatan untuk sesamanya. Hari ini cerah sekali. Aku menyukai aroma alam ini. Saat berkegiatan di alam, aku bisa belajar menghargai alam. Aku belajar memanage diriku. Dan yang terpenting, aku belajar tentang keagungan ciptaan Allah. Seperti anjuran Allah untuk menjelajahi segala penjuru alam yang Allah ciptakan. Untuk aku bisa membaca ayat-ayat alam yang indah. Pernahkah kalian melakukan proses dengan hati gembira? Ya, aku gembira saat aku bertemu kertas dan kanvas. Aku bisa mengekspresikan ide dan perasaan. Aku bebas menuangkan apa yang ada di kepala, apa yang aku rasa, dan apa yang bisa aku sampaikan melalui karya gambar-gambarku. Tidak harus sempurna hasilnya, tapi aku puas dalam prosesnya. Aku senang sekali berkegiatan beternak. Melalui beternak, aku belajar berkegiatan dengan makhluk Allah yang tidak berakal. Melalui beternak, aku belajar merawatnya dengan kasih sayang. Aku belajar mengaturnya dengan sabar. Melalui beternak, aku juga memahami bahwa Allah menciptakan binatang ternak dengan keunikan dan dengan segala manfaatnya. Wahai anakku, temukan peranmu dan karyamu sekecil apapun itu. Sepanjang itu selaras dengan fitrahmu, maka ibarat atom yang kecil itu, dengan izin Allah, kelak rantai gerak ledakan manfaatnya akan sangat besar. Yakinlah itu. Sekolah Muda Askia Banjarnegara. Inilah program Sekolah Muda Askia Banjarnegara. Sahabat belajar kehidupan. Live in School, program pengkaderan individu, pengabdian masyarakat. Bermukim bersama murabi dan keluarga yang solid, backpacker, basic survival. Belajar bersama founder, learning from the master, magang, student-led conference, research, talent management, dan hybrid class. Mendidik anak itu bukan tentang anak saja, tetapi juga bicara tentang mendidik jiwa atau fitrah guru-gurunya. Insya Allah, guru sekolah muda
adalah pembelajar sepanjang hayat. Gimana perasaannya ayah bunda setelah melihat video tadi? Lebih terbuka, open mind ya? Oke, mungkin lebih terbuka karena di Askia ini sendiri banyak kegiatan dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih kepada Bu Kiti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sedikit pemaparan mengenai visi dan misi Sekolah Muda Askia Banjarnegara. Berdasarkan visi Sekolah Muda Askia Banjarnegara tadi, yaitu menjadi ekosistem dan sahabat belajar bagi kehidupan peserta didik, yaitu berakhlak Islami, sadar peran, sadar bakat, dan juga bisa produktif dalam karya yang bermanfaat. Ya, kami sudah mengklasifikasikan program ada 4 indikator. Yang pertama yaitu berakhlak Islami. Di sini ada semangat istiqomah dalam beribadah dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa program. Yang pertama ada penerapan 20 adab, terus ada live in school, live in pesantren, ada bermukim dengan orang soleh, kelas tahsin, tahfidz, dan tadabbur Al-Quran, dan juga ada kelas akil balik. Beberapa program yang ada di sini itu merupakan program berkelanjutan yang sudah diterapkan di SD pada sebelumnya. Selanjutnya ada live in, yaitu merupakan program berkelanjutan yang nanti insya Allah ada level up, karena akan dibedakan dengan level yang sudah diterapkan di SD, nanti akan menjadi lokasi yang lebih luas atau lebih jauh, dan juga dengan durasi waktu yang lebih lama. Di situ ada program bermukim dengan orang soleh, live in pesantren, dan live in school. Selanjutnya ada sadar peran, di mana goals untuk sadar peran sendiri yaitu Ananda atau peserta didik bisa mengenali diri, mengenali visi hidup sesuai dengan tujuan penciptaan. Langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan Ananda untuk bisa sadar peran yaitu dengan memberikan ruang untuk Ananda dalam kegiatan sosial, kerelawaan, lingkungan, dan organisasi. Di sini ada ruang tablik, student lead conference, pengabdian masyarakat, ada safari TPI, panitia pesantren Ramadan ikut serta dalam kegiatan di lingkungan rumah, ada basic survival, hikmah, dan family project. Selanjutnya ada ruang tablik, di mana di sini ada program kultum, public speaking, pendalaman materi agama, dan safari TPI. Lanjut ada hikmah, di sini ada hikmah himpunan pemuda Masjid Aba yang nanti di sini Ananda atau peserta didik akan diberikan kesempatan ruang untuk mengembangkan keorganisasian kerohanian. Di sini ada program Tour de Masjid, pembentukan pengurus hikmah himpunan pemuda Masjid Aba, dan juga penyusunan program. Selanjutnya ada basic survival. Di sini nanti Ananda atau peserta didik bisa belajar bagaimana bertahan hidup dalam keadaan darurat dan serba terbatas dengan memanfaatkan segala apa yang tersedia di sekitar atau di alam. Yang nanti akan ada program yang insya Allah akan dijalankan secara bertahap. Yang pertama ada jungle survival, selanjutnya akan dilanjutkan mountaineering, riset lingkungan, permakultur, dan yang terakhir insya Allah akan nanti diadakan ekspedisi Nusantara. Selanjutnya ada family project. Di sini yaitu kegiatan yang untuk kolaborasi antara orang tua dan anak untuk menggali dan mengembangkan sadar peran dan sadar bakat, di mana orang tua terlibat secara aktif di dalam kegiatan ini. Dan program ini dirancang berbasis kepada kebutuhan, permasalahan, dan potensi diri dari Ananda dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya ada student led conference, di mana ini kegiatan dari Ananda untuk menyampaikan hasil belajar yang selama satu semester dijalankan, dan juga menyampaikan tantangan-tantangan apa saja yang
dihadapi oleh Ananda, sehingga nanti bisa diharapkan Ananda bisa menemukan solusi atau juga mengevaluasi dari apa yang harus dilakukan agar lebih baik lagi. Ya, mungkin sedikit pemaparan dari saya. Nanti ada sadar bakat yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Bu Salma. Kepada Bu Salma kami persilakan. Terima kasih Pak Aswin, Masya Allah. Tadi Ayah Bunda sudah mengetahui visi misi Askia, dan saya izin melanjutkannya terkait sadar bakat. Allah telah memberikan kita semua syakilah atau kemampuan atau potensi yang luar biasa. Namun bagaimana kita bisa membaca, menyadari tanda-tanda yang Allah berikan. Program-program yang kami ikhtiarkan ini juga insya Allah akan menggali potensi mereka, mengembangkan dan menajamkan potensi-potensi uniknya. Di sini ada magang spesifik, kemudian ada learn from the maestro, kemudian ada instrumen-instrumen yang nantinya akan menyempurnakan, ada my talent, ada life plan journal. Izin menyampaikan terkait magang. Di sini mungkin di SD sudah ada, tapi kalau di SD memang beragam aktivitas. Anak-anak kita cemplungkan ke magang ini, magang ke pertanian, peternakan, kemudian beragam aktivitas dan bertemu dengan banyak orang. Memang ada B3 ya, untuk bakat itu ada berulang-ulang, kemudian beragam, bertemu banyak orang. Dan itu yang dilakukan di SD. Untuk jenjang SM-nya, insya Allah akan kita pertajam lagi, kita kembangkan lagi potensi-potensi dan minat mereka. Tadi ada contohnya, tadi begitu sudah menyampaikan profiling teman Khalid, ada yang memang dia suka desain, merancang busana. Kemudian ada potensi juga dia synthesizer atau memadupadankan seperti tadi Mbak Sekar. Nah, magangnya ada banyak. Mana yang mau dia kembangkan? Apakah bakat desainernya? Bisa kita nanti magang profesi ke butik desainer, atau memang dia ingin melihat bisnisnya, produksi, ada bakat produksi juga yang jumlahnya banyak. Berarti magangnya bisa di tempat-tempat konveksi. Nah, itu salah satu magang yang nantinya bisa mengarahkan mereka, mengembangkan bakat mereka. Selanjutnya ada instrumen yang tadi menyempurnakan ikhtiar kita dari proses observasi, kemudian tadi ada hasil validasi ST30, dan ini ada hadirnya My Talent. My Talent ini merupakan aplikasi berbasis website. Mungkin saat KOT ya Bunda mendengar dari Bu Dina Syarifah, nah beliau ini salah satu founder untuk My Talent. Di My Talent ini akan membantu kita melihat peta bakat teman-teman. Akan difasilitasi referensi aktivitas-aktivitas yang beragam yang nantinya mereka bisa lakukan di rumah dan juga bisa diintegrasikan dengan program yang ada di sekolah. Kemudian di My Talent ini ada proses pengklasifikasikan ragam aktivitas, kemudian ada proses membaca peta bakatnya dan mendokumentasikan jejak perjalanan karya anak-anak yang tidak berpotensi rusak atau hilang. Dan insya Allah ada kabar baiknya ya Bunda. Apa tuh? Insya Allah dari mulai kelas 4 ya Bun, kelas 4 SD Askia akan difasilitasi untuk program My Talent-nya. Jadi dari teman-teman SD yang nantinya akan diberikan ragam aktivitas yang produktif pastinya. Insya Allah akan nanti ayah bunda bisa mendokumentasikan kegiatan di rumah, kemudian bisa menguploadnya ke My Talent, dan nanti ketika mau masuk ke jenjang selanjutnya mereka sudah punya portofolio bakat. Dan itu akan membantu, apalagi ketika nanti dia mau lanjut lagi ke jenjang karirnya. Dan itu akan bisa kita melihat potensi-potensinya. Karena kita tidak bisa melihat anak itu dari kacamata manusia saja. Ada kacamata Allah yang insya Allah potensi-potensi ini bagaimana bisa kita kembangkan, bisa kita gali, dan kita berikan ruang-ruang itu. Selanjutnya ada Life Plan Journal. Ini juga salah satu instrumen
yang baru yang akan kita lakukan di jenjang SM. Untuk life plan ini, ayah bunda pernah dulu menulis diary atau sampai sekarang ada yang pernah menulis diary? Ada sampai sekarang. Oh, masya Allah. Nah, life plan journal ini mirip seperti diary. Namun, apa bedanya? Di life plan journal ini kami ramu berdasarkan indikator fitrah. Jadi insya Allah mereka akan bertumbuh sesuai fitrah. Karena kan ada 8 fitrah. Dari fitrah keimanan, boleh diperlihatkan contohnya? Dari ada remindering terkait fitrah keimanan mereka, fitrah individualnya mereka, kemudian ada fitrah jasmaninya juga, dan insya Allah disitu juga ada remindering terkait hadis, sirah, dan mungkin ada ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah memantik mereka untuk mengetahui sadar peran, sadar bakat, kemudian berakhlak islami dan sebagainya. Untuk life plan ini juga teman-teman insya Allah akan bisa melakukan journaling. Journaling itu bisa merilis emosi-emosi yang mereka rasakan dengan cara yang sehat. Ini ikhtiar kami semua. Kemudian juga di life plan journal ini akan mengembangkan bakat mereka. Tadi yang tadi Bu Kirti sampaikan ada bakat arranger, menyusun. Mereka untuk memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan ini, mau menyusun rencananya apa saja. Dari kegiatan harian sampai goals tahunan, mereka juga akan mencoba merancangnya. Kemudian responsibility, ada bakat tanggung jawab mereka dengan waktu, dengan amanah, dengan tugas-tugas yang sudah diamanahkan kepada mereka. Selanjutnya, ini ada contoh-contohnya sampai keuangan juga ada. Nah, selanjutnya terkait visi produktif dalam karya yang bermanfaat. Karena tadi anak-anak kita sudah stimulus untuk memahami sebagai hamba Allah, kemudian sadar peran, sadar bakatnya, mereka juga memahami apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhanku, tetapi sebagai bentuk ibadah yang nantinya bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak. Seperti tujuan penciptaan kita, yaitu rahmatan lil alamin. Ketika sudah paham bahasnya ketika mereka sudah paham value tersebut, apa yang mau mereka lakukan di bidang manapun, mau aku jadi desainer, aku ingin jadi pemimpin, tapi kembali lagi, dia sudah tahu value-nya apa yang aku lakukan, insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian ada programnya apa saja? Ini ada riset mandiri berbasis minat dan permasalahan, uji publik, dan project validation. Nah, yang membedakan mungkin dari program di SD ada project validation. Boleh dilanjutkan? Nah, kalau riset mandiri berbasis minat dan permasalahan, ada proses scale up. Dari yang tadinya teman-teman SD riset mandirinya seputar minat, kemudian dia ingin tahu tentang ini, tentang berbagai bidang ataupun berbagai ilmu, di SM mereka akan terpantik juga dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan. Contohnya tadi Mbak Sekar sudah cerita, aku tergerak hatinya karena melihat sampah-sampah plastik, dan itu distimulus atau mereka bisa mencari tahu sendiri. Kalau kita tidak bisa memberikan aktivitas atau ruangnya, apakah mereka bisa menemukannya? Nah, kemungkinan kecil ketika mereka hanya berkegiatan itu terus di sekolah, tidak melihat lingkungan sekitarnya, bisa jadi mereka tidak peka dengan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dan di sini ada proses coaching juga di riset mandiri, dan juga nanti mereka akan melakukan uji publik. Project validation. Nah, project validation ini mereka dari proses tadi mengenal potensinya, kemudian dia sudah paham tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, dan dia terpantik ingin menjadi solusinya, ingin mencari solusinya.
Kemudian kita kawal di project validation ini. Jadi mereka sudah melakukan riset dulu, kemudian mereka magang, kemudian ada pengembangan bakat dan minat mereka. Dan insya Allah untuk project validation itu akan dikawal oleh kita dan ayah bunda semua. Jadi tidak hanya sekolah dan ayah bunda nanti berperan juga memberikan ruang-ruang tersebut. Project validation ini contohnya, tadi ada anak yang suka desain rancangan baju. Kemudian dia sudah mencoba, aku ingin mengembangkan bakat di produksinya, sudah. Kemudian desainnya sudah ditajamkan lagi. Dan akhirnya dia terpantik juga dalam permasalahan pakaian muslimah. Pakaian muslimah sekarang ternyata belum sesuai syariat mungkin menurut mereka. Kemudian dia ingin membuat rancangan baju, dan insya Allah di project validation ini mereka bisa memberikan menghasilkan pameran karya kah, ataupun event-event lainnya yang mereka bisa lakukan. Selanjutnya, nah, untuk perbedaan sekolah formal dan non formal nih Pak Narta guys, kalau di PKBM sendiri ada memang program terkait pengembangan dan keterampilan. Nah, salah satunya insya Allah di SMA Askia akan ada program terkait basic survival yang insya Allah akan dimentori langsung oleh Ayah Holik. Kemudian ada public speaking, ini pastinya karena masing-masing harus punya kompetensi. Komunikasi ini adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh semuanya. Kemudian ada event organizer, mereka juga bisa memilih bidang atau job yang mana yang mereka mau tekuni. Kemudian ada karya mandiri sesuai potensi unik anak dan juga IT, karena teknologi pasti berkembang, mereka juga akan mengikutinya. Dan terakhir, ada quotes-nya dari guru kita almarhum Ustadz Hari Santoso. Pendidikan bukan hanya mensarjanakan, namun juga memukalafkan dan menghantarkan anak untuk bisa menjalankan peran terbaik di kehidupannya. Proses pembelajaran yang nanti kita ikhtiarkan juga tidak lepas dari kurikulum nasional ataupun 8 standar pendidikan. Namun, bagaimana ruang-ruang organik yang ada di keluarga, sekolah, dan pihak manapun yang insya Allah terpanggil untuk mendidik, kita lakukan bersama-sama, berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengenali, memahami potensi-potensi yang ada pada teman-teman semua. Bayangkan ketika ada 20 anak dan orang tua siap membacanya, berarti ada 40 orang tua yang siap memahami dan mengenali potensi anak-anak semua. Dan terakhir, pendidikan bukan yang tak pernah bisa dilakukan sekolah terbaik manapun di muka bumi adalah meniru orang tua sejati dalam membersamai fitrah anak-anaknya. Kami sekolah hanya bisa sebagai support system, namun kami siap berkolaborasi dengan ayah bunda semua. Seperti tagline SMA Askia, sahabat belajar kehidupan. Terima kasih, demikian pemaparan dari tim SMA Askia. Saya kembalikan lagi kepada Bu Raihan. Kepada Bu Raihan dipersilakan. Baik. Oke, baik, terima kasih sudah hadir di sini terkait dengan diskusi sesi kedua. Mungkin tadi baru satu pertanyaan. Nah, ini boleh kami buka pertanyaan kembali bagi ayah bunda yang masih penasaran dengan bagaimana sih regulasi PKBM atau bagaimana program-program Askia ke depannya secara konkret. Kami persilahkan kepada ayah bunda untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo dari ayah bunda yang masih mungkin penasaran dengan kegiatan-kegiatan kita. Monggo Bunda Kakak atau tadi siapa mengacungkan tangan? Mungkin penguatan dari Bunda Wulan terlebih dahulu sedikit terkait dengan program-program SM sambil menunggu ayah bunda. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tiba waktunya di ruangan yang sama 2017, di ruangan yang sama
di kursi yang sama. Saat itu kami sharing dengan Wali Ananda TK Askia, open mind tentang konsep pendidikan berbasis fitrah di level SD. Dengan MC-nya ibu kita, penyiar, Bunda Ziva. Saya masih teringat perasaan baru kemarin. Ternyata tahun ini kita akan meluluskan begitu. Terima kasih Bunda Ziva. Mudah-mudahan masih memorable ya. Okay. Itu yang pertama. Jadi sebuah tadi saya sampaikan di awal bahwa kita tercebur di jalan yang tepat, insya Allah ya Pak. Karena kita paham pendidikan berbasis fitrah itu menghantarkannya kami nggak boleh setengah-setengah, harus sampai mukallaf, yaitu usia 15 tahun. Namun setiap keluarga pasti punya preferensi masing-masing, maka menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab moral kami untuk menyampaikan kepada ayah bunda, sehingga apakah selanjutnya masih bersama kami atau di lembaga-lembaga yang lain, mudah-mudahan secara prinsip bagaimana kita memandang pendidikan, bagaimana kita memandang pengasuhan, bagaimana kita memandang anak, mudah-mudahan telah sedikit demi sedikit bergeser. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Marto, from formal to non formal. Katakanlah ternyata pilihan itu adalah masuk di formal, it's okay, tidak apa-apa. Namun bagaimana keluarga punya kedaulatan, sehingga ayah dan bunda tetap memiliki ruang dan waktu untuk mendengar. Ayah dan bunda juga punya waktu untuk bonding dengan anandanya, untuk membaca, mengembangkan, mendengar perasaannya, mendengar keunikannya, melihat, membaca pola pikirnya, pola perasaannya, dan pola tindakannya. Karena mencari jati diri ada sampai usia 50 tahun, mungkin masih belum terkonfirmasi tentang dirinya. Ada yang 40 tahun, tapi jangan sampai perasaan yang dirasakan oleh saya baru ketemu jati diri usia 27 tahun, ketemu passionnya usia 27 tahun, itu terjadi sama anak-anak kita yang terlambat untuk mengkonfirmasi jati dirinya. Jadi dimanapun sekolah, insya Allah yang paling penting kuncinya adalah orang tua. Jadi kami pun tidak hanya punya tanggung jawab moral untuk memberikan gambaran ini, sehingga nanti insya Allah kalau tadi Bu Kifti sudah membacakan 3 sampel profiling SD, ada sesinya di sharing personal, kelas Holid akan mendapatkan profil masing-masing, nanti akan bisa konsultasi sedetil-detilnya dengan 8 guru yang sudah kami training menjadi talent mapping TM practitioner. Jadi nanti untuk membekali supaya nantinya bisa kemanapun nanti akan melanjutkan, ayah bunda sudah punya sedikit gambaran tentang putranya. Meskipun sekenal-kenalnya kami dengan putra-putranya panjenengan, saya yakin ayah bunda yang jauh lebih kenal putra-putrinya di rumah. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan PKBN, kenapa Askia memilih PKBN? Yang pertama tadi jelas, kalau di KOT kami sudah melihat qadarullah, saya punya bakat paling tinggi, nomor 1 adalah intellection. Orang yang senang berpikir substansial, berpikir filosofi akar gitu ya, setelah dites bakat. Yang nomor 2 adalah bakat futuristik. Jadi senang sekali melihat masa depan. Jadi teman-teman guru sudah paham. Ketika satu kegiatan sudah selesai, dalam gambaran sudah ada 2-3 kegiatan ke depan yang nanti akan dilanjutkan. Jadi teman-teman guru sudah hafal. Satu urusan selesai, akan lanjut ke urusan selanjutnya. Dan bahkan kadang-kala satu urusan belum selesai, kadang-kala besok kita begini, ada rencananya begini begitu. Jadi ini qadarullah wa masyafa'al, Allah mentakdirkan secara personal. Ini pun juga sama, Bu Salma, guru-guru semuanya melalui tes, di mana nanti guru akan berbinar menjalankan perannya sesuai dengan warna uniknya. Yang tidak senang di depan layar, yang senangnya di belakang layar, yang senang berpikir arranger seperti Pak Yoga, menstrukturkan hal yang gak rapi menjadi rapi, itulah warna uniknya Pak Yoga. Pak Bagas warna uniknya di mana? Itulah yang harapannya teman-teman kecil maupun teman-teman muda itu akan menjalankan peran sesuai tadi keunikannya. Nah, kenapa PKBN? Tentunya, kalau tadi yang Pak Narto sampaikan, adalah tentang fleksibilitas. Ketika kita bicara personalized kurikulum atau kurikulum personal, satu pertanyaan yang menggelitik diri saya sendiri.
Jadi saya izin cerita nggih, sampai akhirnya kita memutuskan PKBM. Saya waktu itu mengajak guru bertemu, satu yang pertama Pak Teguh, Kepala Dinas Pendidikan, sharing diskusi, bertemu dengan Kepala Kemenak, Bapak Kepala Kemenak, itu saya sudah ketemu. Ini naungannya mau apa? MTS, SMP, atau PKBM? Kalau kita bicara tentang demand masyarakat pada umumnya, saya katakan masyarakat pada umumnya pasti menghendaki formal. Kita bicara regional di Banjarnegara. Tapi sejatinya secara konsep dunia, secara konsep di kota besar, banyak yang sudah beralih ke formal to non formal gitu. Nah, kembali lagi ke substansi. Substansi kurikulum berbasis fitrah sudah sangat tidak mungkin ketika kita bicara kurikulum personal. Magang individu, si fulan senangnya ini gambar doodle. Oh ternyata dia ada nih satu anak, dia tuh senang nulis. Saya mungkin sampaikan ada Mbak Hansa itu senang nulis, makanya pernah ikut lomba menulis. Ternyata setelah di coaching, jurnalnya itu warnanya putih, netral. Terus kita konfirmasi, padahal tulisannya bagus. Kenapa ini hasilnya netral? Karena Bu, saya itu nulis bukan karena senang, tapi nulis itu kalau saya lagi sedih sama lagi senang aja, sebagai nulis diary. Jadi bukan sesuatu yang berulang-ulang pengen menuliskan sesuatu, dia pengen nulis jurnal itu enggak. Ternyata dia membukukan tadi desain, mungkin juga ada anak yang senangnya menggambar, mungkin ada anak yang kayaknya kok bakat fisiknya nggak kelihatan, tapi soft skillnya yang menonjol. Nah disinilah nanti kami akan membekali sebelum sekian bulan. Nanti bentar lagi akhir sana. Belum akhir sana, mungkin itu sudah berderai air mata mau melepas teman-teman muda ya. Jadi akan akhir sana dan kami punya tanggung jawab moral untuk memberikan profil ini kepada ayah bunda semua. Kami hanya berpesan atas dasar cinta kami dan sayang kami untuk anak-anak, untuk teman-teman. Kami berpesan untuk ayah bunda bisa melanjutkan. Berikan kesempatan anak-anak untuk tumbuh selaras dengan fitrahnya. Mohon maaf saya kalau ini jadi agak sedikit bombay. Tumbuh selaras dengan fitrahnya. Karena saya percaya zaman Rasulullah gak ada sekolah. Dulu gak ada pesantren. Dulu adanya sufah untuk menginap. Tapi yang mendidik adalah keluarga dan masyarakat. Dengan kondisi zaman yang berubah, makanya muncullah pendidikan formal. Nah, kita memilih PKBM karena kebutuhannya adalah kebutuhan individual anak-anak. Jadi mudah-mudahan biiznillah yang sedang kami lakukan adalah menjahit komunitas, menjahit maestro, berteman dengan sebanyak-banyak profesional. Untuk apa? Menghadirkan banyak guru untuk teman-teman muda. Menghadirkan anak-anak muda, teman-teman muda yang bukan yang sesuai dengan yang kami mau, tapi menghadirkan anak-anak muda yang insya Allah hadir sesuai dengan yang Allah mau. Ini ikhtiar kami, hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan juga mohon sekali lagi dimanapun nanti Ananda melanjutkan, saya yakin semua lembaga memiliki tujuan yang baik, yang mulia. Hanya saja menjadi penting untuk orang tua mengetahui profiling anak-anak kita, berikan ruang dengar terbaik, menjadi sahabat yang terbaik, dan fasilitasi apa yang menjadi benarnya, apa yang menjadi panggilan hatinya, sehingga mudah-mudahan dia akan enjoy menjalani perannya, dia akan merasa mudah ketika menjalani perannya, dia akan excellent dalam karya. Orang menjalankan dengan hati dan orang yang menjalankan tidak dengan hati, energinya akan terasa. Dan itu harapannya, apapun nanti peran yang akan dijalani anak-anak, mereka akan melakukan dengan sepenuh hati sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit
yang bisa kami sampaikan. Saya izin mungkin bertanya terkait mungkin banyak keresahan wali ananda terkait ini Pak Narto. Saya izin ya Bu. Boleh. Terkait kelanjutannya ini bagaimana? Karena kami kemarin riset ya, jadi kami minta para guru, ayo teman-teman, ternyata dari 3 profil MTS, SMP dan PKBM, hanya PKBM yang bisa menjawab program ini. Nggak mungkin anak itu dengan diseragamkan program yang sama, karena SMP ceritanya beda. Karena kita sudah menyiapkan peta jalan karir, sudah bukan di SD 6 tahun dengan beragam aktivitas random, tapi sudah mulai mengerucut. Bagaimana? Ada anak yang dari luar SD Askia, karena ada juga yang waiting list masuk dari luar SD Askia. Maka kami akan screening menggunakan 3 itu. Ini anak, dia sudah tuntas regulasi emosinya belum? Nah itu yang akan kita garap terlebih dahulu sebelum nanti bicara tentang screening potensi menggunakan tools yang tadi disampaikan oleh Bu Gifty. Kalau anak tersebut bukan dari SD Askia, itu yang insya Allah akan kami lakukan. Dan teman-teman sudah meriset di SMA, ini bisa nggak sih sebenarnya melanjutkan barangkali itu ya yang menjadi dipikirkan oleh ayah bunda dan mungkin akan jauh lebih berwenang yang akan jauh dari dinas pendidikan, yaitu Pak Narto. Monggo Pak Narto. Saya yakin keresahannya banyak dan saya juga sempat resah juga. Ini kira-kira diterima nggak ya sama masyarakat gitu ya? Ya, monggo Pak Narto. Ya, untuk meyakinkan aja kita akan kembali ke pertanyaan dasar kita semuanya ketika kita memiliki anak. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya ada di sini. Sukses itu sebenarnya milik semua orang atau milik beberapa orang? Akan saya kuatkan pertanyaan ini adalah, apakah anak-anak yang cerdas itu masa depannya cerah? Belum tentu ya. Saya balik, apakah anak yang tanda kutip bodoh kemudian masa depannya suram? Belum tentu juga ya. Berarti antara yang cerdas dan bodoh memiliki kesempatan yang sama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak yang cantik, tampan, kemudian masa depannya gembira? Belum tentu. Yang berwajah, mohon maaf, berwajah gelap seperti saya gitu misalkan ya. Apakah masa depannya juga suram seperti wajahnya gitu? Enggak tentu ya. Ada tambahan lagi, apakah anak-anak orang kaya kemudian masa depannya lebih baik dibanding anak-anak yang tidak begitu menjadi anaknya yang kurang orang beruntung? Belum tentu juga. Pertanyaan sebaliknya, apakah anak-anak orang yang tidak beruntung kemudian masa depannya suram? Belum tentu juga. Artinya Allah menciptakan bahwa anak-anak kita itu memiliki masa depan yang sama. Ya. Bahkan di dunia pendidikan non formal itu ada satu hasanah lagi yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal, yaitu kita tidak mengenal istilah seperti Mbak tadi, Mbak Sekar. Kita tidak ada mengenal istilah gagal. Tidak ada kata istilah itu. Saya kasih contoh. Ada seorang anak SMA yang kebetulan secara IQ itu rendah. Sehingga ketika dia mendaftarkan mahasiswa kedokteran, di mana-mana dia tidak diterima. Karena memang akhirnya nggak memungkinkan. Untuk hafalan seperti Pak Gun juga memungkinkan gitu. Karena memang dia nggak mencukupi akhirnya. Ya, untuk menjadi insinyur juga dia tidak mencukupi itu. Akhirnya ketika lulus SMA dia terima saja menjadi sopir truk sebagaimana kebanyakan orang-orang Banjarnegara. Kemudian dia menempuh pendidikan non formal. Saya mengatakan, kamu tetap ingin menjadi dokter? Bingung kan? Padahal keinginannya menjadi dokter. Saya antarkan kamu lebih sukses daripada dokter. Mau? Dia mau. Sekarang begini, ketika kamu sudah menjadi sopir, jadi sopir yang baik, targetkan 1 hari 3 truk ambil pasir di sungai, kemudian yang 1 taruh di sawahmu yang pinggir jalan itu, yang 2 silakan dijual. 5 hari seminggu, 1 minggu sebagaimana anak muda yang lainnya dolan.
Ya, sudah punya penghasilan jual pasir, yang satu ditaruh di pinggir jalan, kebetulan dia punya sawah di desa. Ya tidak di kota, kalau di kota sih mending di sana. Yuk nanti pertandingan, siapa yang lebih sukses antara yang kuliah di kedokteran dengan kamu sopir truk. Nanti pertandingan 4 tahun ke depan. Betul? Menjalani itu setiap minggu naruh satu truk yang 2 truk dijual untuk senang-senang, untuk kehidupan dia sebagaimana layaknya remaja yang ya menunjukkan jati dirinya yang belum tuntas seperti itu. Ya, coba dibayangkan 1 minggu 5 truk, 1 bulan berapa? 20 truk 1 bulan. 1 tahun 20 kali 52 bulan. Dan 52 bulan itu 1 tahun. 1 minggu ya. 52 minggu itu 1 tahun. Itu berapa? Sekitar 240 kan? 4 tahun teman-teman semuanya. Sekitar 1000 sekian truk. Ya. Ketika sawahnya sudah tidak muat, kemudian sebagian tadi pasir sama batu dijual untuk membangun gedung semacam ini. Dia bangun ruangan-ruangan itu tidak bayar lagi karena di situ melimpah material itu. Kalau nggak punya semen jual, nggak punya tenaga jual itu. Ya. Nggak terasa 4 tahun jadilah bangunan-bangunan semacam Alskia itu ya di pinggir jalan. Oh, pokoknya yang penting bangunan lah gitu. Sama-sama 4 tahun yang lain menjadi dokter, dia memiliki bangunan-bangunan di pinggir jalan, dia mencanangkan siapa yang kepengen praktek dokter silakan ditempati, nggak usah bayar, asalkan nanti kalau ada konsumen ya bagi 2 dong maksudnya. Tapi kalau nggak dapat konsumen ya udahlah, kita sama-sama. Kemudian dia sopirnya diteruskan, kemudian ketika mendapat sedikit penghasilan atau banyak penghasilan dari temannya, kemudian dia kembangkan lagi di belakangnya lagi. Ketika di situ mulai ramai, ternyata yang ingin praktek tidak hanya dokter, perawat juga ingin praktek di situ, bidan juga ingin praktek. Kan semuanya gratis. Mau siapa sih yang nggak punya, ya kepengen gratis? Semuanya kepengen gratis. Yang lain juga sedang nol kok. Ya, dia sudah menjadi. Nah, tidak terasa lama-lama itu menjadi klinik kecil. Ya, beberapa orang dokter gigi gabung, gitu ya, perawat gabung, dokter, nggak terasa jadi klinik rumah sakit kecil. Coba sekarang bayangkan, sing jadi direktur rumah sakit itu sopir apa dokter ya? Ya, jadi ini tetap di kesehatan juga, dan dia ternyata lebih sukses. Artinya kita sebenarnya untuk mencapai kesuksesan tidak harus cerdas-cerdas amat. Ya, karena semua kesuksesan itu adalah menjadi milik semua orang. Lah siapa yang bisa mendidik semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu, baik yang anak kaya, anak miskin, anak ganteng, cerdas, bodoh dasarnya itu siapa? Kurikulum yang memungkinkan adalah kurikulum non formal. Karena kita bisa melintas waktu, melintas batas-batas mata pelajaran yang sebenarnya tidak dimiliki oleh kurikulum nasional gitu. Ya, ini berbahagialah di atas pilihan ini karena fleksibilitas kita menjadi sangat luas dan itu nggak ada yang nyalahkan kalau di kurikulum nasional. Coba Pak Dokter, kalau misalkan di kurikulum pendidikan formal, saatnya pelajaran kimia. Ya, kemudian tahu-tahu anak-anak diajak keluar dolan-dolan ke masjid apa itu, yuk bisa nggak kira-kira? Nggak tuntas kurikulumnya, nanti kalau ujian jelek sekolahnya menjadi akreditasinya menjadi F kan? Karena nggak sesuai dengan runutan. Kalau formal bisa sekali gitu kan tuh. Saya kira ini pencerahan kita dan pemberitahuannya adalah kejar paket. Ya di situ nanti kesetaraan A, kesetaraan B, kesetaraan C. Dibuktikan Mbak Sekar sudah itu sama persis diakuinya di Indonesia. Bisa masuk ke UGM,
bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, bahkan kemarin juga sudah bisa masuk ke Akpol. Itu bisa, karena sudah diakui sama. Karena di formal itu mencanangkan umur ya, karena di sana ada persyaratan umur. Kalau ada pertanyaan, Pak, anak saya kok nggak bisa masuk di UGM? Lah putra jenengan umurnya berapa? Umurnya anak saya sudah 25 tahun, ya nggak bisa 25 tahun. Gitu. Itu saya kira nanti. Terima kasih. Berarti mengkonfirmasi mau mendaftar di SMA negeri pun juga tidak masalah. Mau mendaftar ke SMK negeri misalnya jatuhnya, karena kita insya Allah akan menuntaskan cukuplah 15 tahun gitu. Jadi setelah itu kami akan monggo mau ke SMA, SMK dan seterusnya, atau mau ke boarding misalnya. Harapannya Ananda ini sudah punya alasan yang kuat, sudah punya mengenal dirinya, self discovery proses untuk mengenal dirinya. Jadi tidak ada perbedaan ya Pak, dapodik segala macam tidak ada perbedaan J. Gitu mungkin yang monggo Bu Reha. Baik, terima kasih penguatannya tadi Pak Nato dan juga Bunda. Mungkin ada ayah Bunda pertanyaan? Oke, malah dari narasumber yang bertanya, boleh sekali. Terima kasih. Dan saya Bu Wulan, saya tadi melihat video dari Askia Sekolah Muda itu, rasanya kalau video ini diputar 3 tahun yang lalu, gitu, saya mungkin tidak harus jauh-jauh ragin saya itu ke Tamadun. Ke Bandung ya Pak? Mungkin kami beberapa kali pengalaman anak saya itu menjadi pembuka sekolah, misalnya kayak Mbak Sekar waktu SMP itu di sekolah alam Batu Raden itu dia menjadi pembukanya. Terus pertanyaan saya, barangkali mungkin Bu Wulan punya kiat-kiat seperti apa sehingga fasilitator Askia itu bisa betah, bisa kerasan di Askia ini, karena tidak sedikit sekolah-sekolah yang alam itu setelah fasilitator sekian tahun kemudian desain jadi fasilnya yang baru. Nah ini kan fasil yang baru itu kan barangkali perlu lagi, padahal santri-santrinya atau anak didiknya itu sudah. Nah ini barangkali sebenarnya apa sih sebenarnya kiat-kiatnya yang ada Bu Wulan. Terima kasih Matur Nuwun. Terima kasih Pak Gun. Bismillah. Sekolah itu ruhnya itu guru, kurikulum. Jadi sebagus apapun kurikulum, kalau gurunya tidak soulful, tidak menjiwai, maka juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya ketika berapa tahun, bagaimana sih caranya supaya biiznillah guru-guru itu betah? Nah, tadi yang pertama pasti Allah menggerakkan Allah menggerakkan, membisikkan gitu ya, supaya bisa tetap berjuang sama-sama, memperjuangkan visi yang sama. Yang kedua, kami menempatkan diri saya sendiri ketika menghadapi teman-teman itu adalah melihat Bu Salma sebagai Bu Salma, melihat Bu Kifti sebagai Bu Kifti, individu unik, melihat Bu Rehan, dan semuanya saya melihat sesuai dengan keunikannya, terlepas dari berbagai peran yang dijalankan oleh Bu Salma dan teman-teman lain. Jadi kebutuhan Bu Salma ini pasti akan berbeda dengan kebutuhan guru yang lain. Dan ini yang mencoba saya ikhtiarkan untuk ada mentoring, Pak. Jadi untuk apa? Yang pertama ada kebutuhan emosinya, ada kebutuhan masih pada posisi kebingungan. Masuk di Askia ya karena pengen berkarya di dunia pendidikan, tapi proses menjiwainya itu ada butuh waktu 1 tahun, baru kemudian ketemu momennya. Oh ini ternyata ini misi saya, dan itu pastinya dengan melalui proses mentransfer value itu ya paling penting, karena
Jangan sampai ini seolah-olah guru ini cuma jadi kosmetik, menyampaikan di depan begitu ya, tapi yang justru paling penting adalah bagaimana para guru ini bersamai teman-teman. Jadi otentiknya Bu Salma, otentiknya teman-teman itu guru-guru di SK yang harus paham, oke, kebutuhanku ini, kebutuhan emosiku ini, kebutuhan diriku ini, dan itu saya menjadi mentor itu diizinilah mencoba, kayaknya perlu dicoba ini. Terus baru setelah itu gimana yang kamu rasakan, yang Anda rasakan seperti apa? Oke, coba ini. Nah, itu yang akhirnya guru itu juga butuh untuk tumbuh. Nah, ini yang akhirnya kita juga membuat ada kelas tumbuh guru. Kemudian biizinilah ternyata nggak bisa kalau hanya guru saja. Kami juga ingin kemarin kita sudah ada kelas tumbuh, ruang tunggu untuk keluarga. Meskipun pasti frekuensinya tidak sering bagaimana kami membersamai guru, tapi kami sedang menyiapkan memang ada ruang tunggu keluarga yang dimulai dari orang tua sebagai dirinya sendiri, orang tua sebagai pasangan, dan nantinya di chapter selanjutnya adalah orang tua sebagai orang tua. Nah, ini yang sebenarnya saya menguatkan diri kami sendiri dan juga teman-teman bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah sedang memperjuangkan value. Kami mengingat di tahun pertama hanya ada 2 siswa, Pak Gun, gitu. Tapi kami tidak pernah mentargetkan mau berapa siswa. Bahkan misalnya besok SM mau 1 pun, mau 0 pun, yang kami perjuangkan adalah value bahwa pentingnya mendidik, menghantarkan anak-anak menuju muka. Jadi yang kita pertahankan adalah kita sedang memperjuangkan value nih, bukan memperjuangkan Askia nih, bukan memperjuangkan pendidikan di Indonesia nih, tapi ada kurikulum yang lebih tinggi adalah tentang bagaimana kehendak Allah terhadap pembangunan manusia, seperti laksana Allah mendidik Rasulullah sebagai murabinya langsung oleh malaikat Jibril. Jadi mudah-mudahan transfer inilah yang nantinya nyampe. Tapi apakah kemudian tidak ada yang resign? Ada, Pak. Ada yang 2 tahun kemudian resign karena ikut suami. Karena saya selalu menyampaikan bahwa gak apa-apa, ikut suami itu juga ibadah. Kalau semua diniatkan lagi kepada Allah, maka itu ibadah. Bu, sebenarnya saya masih betah, tapi suami saya minta saya ikut ke Jakarta. Itu gak apa-apa. Dan kami selalu gini, Pak Gun, jangan pernah kita masuk karena hasil. Termasuk sebagus apapun SDM, jangan pernah takut kehilangan SDM. Karena pasti orang yang se-value pasti akan Allah dekatkan. Kehilangan si A, kehilangan si B, pasti Allah akan datangkan lagi orang-orang yang se-value. Selama niat kita murni, yang kita perjuangkan bukan seseorang, yang kita perjuangkan bukan lembaga, tapi yang kita perjuangkan adalah value, yaitu bagaimana mendidik anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan bisa dimampukan mengembalikan, menghantarkan anak-anak kita kembali dalam keadaan fitrah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Daulat. Mungkin satu lagi pertanyaan Ayah Benak. Baik, ada Ayah Bagas yang siap bertanya. Monggo silakan. Ini beliau juga dokter juga, Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak Gun. Seguru seilmu kalau dengan Pak Gun. Masya Allah. Mohon izin, terima kasih presentasi yang sangat menarik dari teman-teman Askia. Kami yang sudah memelihara Askia sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun ada beberapa hal tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Pendidikan. Cuma yang jadi permasalahan kan rasionya. Bill Gates sukses, berapa Bill Gates di dunia kan tidak mencapai dibandingkan rata-rata. Membutuhkan keusahaan-keusahaan tertentu. Mereka yang sukses dengan pendidikan yang tidak sejalan dengan kesuksesannya. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana bisa menyeimbangkan? Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal itu bisa maju bersama? Kita tentu sebagian besar, misalkan saya dalam dunia usaha, bagaimana saya bisa mendapatkan tenaga kerja yang baik? Kadang-kadang banyak yang terjebak di passion. Saya terjebak di passion. Belum tentu saya dulu passion saya misalkan
Dulu saya mau mendaftar akuntansi di UGM, Mas Ud misalkan waktu itu, tapi tidak terbawa, malah justru terbawanya di kedokteran. Apakah saya bekerja dengan passion? Tapi tentu seiring berjalannya waktu, saya bisa menemukan passion pada dunia itu. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara passion yang sudah muncul terlebih dahulu dengan passion yang terbentuk ketika kita sudah terjebur. Apakah Bapak di Dinas Pendidikan passion? Saya kira juga belum tentu. Tapi bagaimana kita tidak terjebak pada di awal? Ini sebagian besar nih. Saya rekrutmen beberapa karyawan, saya bukan passionnya saya bukan di situ, Bapak. Sehingga saya mengundurkan diri. Akhirnya dia memilih ke beberapa passion yang lainnya. Akhirnya apa? Dia terjebak, akhirnya berada di rumah, tidak melakukan pendapatan, tidak menghasilkan bagi keluarga. Bagaimana kita menyimbangkan itu? Yang kedua adalah terkait dengan tadi dari SDA ini kan adalah sesuatu yang baru, bergerak di non formal, di mana dulu mindset terhadap PKBM itu kejar paket. Untuk teman-teman saya yang tidak lulus akhirnya bisa masuk ke paket. Nah, bagaimana cara Askia untuk merubah mindset tersebut? Karena ada misalkan teman-teman yang ada di sini tidak 15 tahun sudah langsung menjadi profesional atlet, menjadi profesional chef. Ada yang ingin bisa menempuh karirnya, ada yang ingin menjadi seorang arsitek, ada seorang menjadi seorang akuntan yang handal. Saya kira membutuhkan proses untuk kedepangannya. Bagaimana pola di Asia yang bisa dilakukan dengan mengembangkan kurikulum berbasis fitrah disimbangkan dengan kurikulum formal yang ada. Assalamualaikum. Luar biasa, terima kasih Ayah Bagas. Betul sekali, saya sepakat. Banyak orang yang terjebak dengan passion. Maka dari itu, ketika kita menggunakan kiblat pendidikan berbasis fitrah, maka passion itu diletakkan di level kedua, di bawah mission, misi hidup. Jadi ada 4 kuadran yang perlu kami sampaikan untuk mengidentifikasi passion yang kaitannya dengan bakat itu adalah dengan yang pertama dia enjoy, yang kedua dia merasa mudah di saat orang lain melihat kamu kok bisa sih nulis gampang banget gitu, tulisanmu tuh enak dibaca gitu. Sementara kok aku kalau mau nulis susah, merasa mudah dan excellent. Tapi passion itu juga harus menghasilkan, earn. Nah, apakah kemudian kita hanya berpaku pada itu? Tidak. Karena ada kuadran kedua yang namanya kompetensi, Ayah Bagas. Inilah yang kita sebut harus kita seimbangkan kepada anak-anak. Kami tidak, nanti pada saat di sekolah kita tidak langsung loncat kepada kata passion. Kenapa? Karena memang banyak anak muda yang langsung belajar tentang passion, akhirnya betul yang seperti Ayah Bagas sampaikan, atas dasar sebenarnya kurang tangguh karena kurang ditempa, baru 2 bulan kerja di A, pindah lagi dengan dalih passion. Padahal sebenarnya dia lagi mencari. Lebih baik mencarinya saat masih anak-anak dibandingkan mencarinya ketika sudah 40 tahun masih mencari-cari. Atau masih udah 25 tahun nyoba usaha ini nggak jadi, nyoba usaha ini terus mencari-cari, nggak cocok nih sama saya. Padahal ketika kita bicara kuadran kedua adalah kompetensi. Kompetensi itu tidak nyaman. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, apa yang paling membuat Salma berbinar? Kalau saya dampingin anak-anakku, ini didetailkan. Ya, yang menjadi kompetensi buat para guru membuat administrasi, Pak. Tapi seorang guru itu harus kompeten. Maka seberat apapun administrasi yang harus dibikin, ya harus selesai kalau kita ingin dikatakan sebagai manusia yang berkompeten. Ini yang memang akhirnya konsep passion itu saya juga tidak sepakat kalau hanya selesai di passion. Maka harus diimbangkan dengan kompetensi. Nggak enjoy memang pasti sepassion-passionnya jadi guru. Saya mau tanya, ada nggak yang nggak nyaman? Ada, tapi nggak nyaman itu kalau kita menjadi manusia yang ingin berkompeten, mempertanggungjawabkan tidak hanya amanah kepada kepala sekolah atau yayasan gitu ya, tapi ada tanggung jawab yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan akan mencukupi itu sebagai kompetensi. Tidak nyaman menjalankannya, tapi harus selesai. Dan saya yakin di semua pekerjaan itu pasti seperti itu.
Dan kemudian yang ketiga ada kuadran namanya hobi. Hobi itu enjoy, easy, excellent, tapi nggak produktif. Makanya kita pengen melihat anak-anak ini ada yang senangnya nge-game aja, ada anaknya nonton anime aja. Kita perlu refleksi, jangan-jangan memang tadi ruang dengar misalnya, ruang eksplor aktivitas itu kurang, sehingga energi yang lebih itu akhirnya larinya apa? Fitrahnya anak itu ingin mengoptimalkan waktu. Sayangnya mengoptimalkan waktu itu menjadi mengoptimalkan waktu yang akhirnya terbuang sia-sia hanya sebagai hobi karena nggak menghasilkan. Dan yang kuadran yang keempat adalah ketika nggak enjoy, nggak easy, nggak excellent, sia-sia lagi nggak menghasilkan. Dan itu yang harus kita jauhkan gitu. Jadi itu. Nah, pertanyaan yang kedua mungkin nanti Pak Narto bisa menyampaikan. Kami juga isi sharing. Kami juga sudah riset ke SMA 1, SMKN 1. Apakah ada lulusan dari PKBM? Ya kita tidak boleh mendiskusi karena dilindungi oleh undang-undang. Anak PKBM daftar asalkan sesuai zonasi, ya bisa daftar gitu. Jadi bukan kemudian setelah itu insya Allah ada yang kemarin Bu nanti sampai SMA kita sesuai 15 tahun sudah. Setelah itu monggo. Tapi balik lagi nanti misalnya mau ke SMA 1 Banjar lah. Kita sudah kemarin sudah riset ke SMA 1 Qadarullah, kita bertiga ini alumni dari SMA 1. Kemudian sharing dengan kausiswaan ya tidak ada perbedaannya gitu Pak Narto. Kemudian lulusan PKBM kemudian bisa melanjutkan di kedokteran dan sebagainya. Cara menyimbangkan gimana? Kami juga ada mapel-mapel yang memang sudah kita desain. Makanya berangkat dari pagi nanti itu setiap hari berangkat. Kalau di SMA Askia, mungkin kalau di PKBM ada yang cuma berangkatnya 2 kali karena kita juga ada kelas hybrid yang dari luar kota pengen ikut bisa berangkatnya 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau mau milih, mau ikut full yang reguler Senin sampai Jumat, programnya juga sampai asal ada yang nanti kita diisi dengan magang dan sebagainya. Oleh karena itu 13 mapel ya di SMP level SM juga akan kita berikan sehingga tidak ketinggalan dalam proses penilaian, tapi dari konsep mengidentifikasi bakat dirinya juga tetap terfasilitasi. Karena kalau pakai formal di otak-otak jam pelajarannya nggak ketemu. Kita nggak ketemu Pak. Otak-otak aduh ini nanti magang personalnya gimana kalau anak ini suka di sini, kalau anak ini suka di sini. Tapi dengan PKBM nanti akan bisa melakukan seperti itu. Mungkin monggo ya dari Pak atau bisa menambahkan. Ayah Bagas bagaimana? Ya, ini diskusi menarik ya, bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan non formal dengan base. Kita itu sering kebalik-balik juga sih. Yang menjebak itu pendidikan apa passion? Pilihan pendidikan apa passionnya? Passion yang menjebak apa pendidikannya yang menjebak? Kita nggak tahu itu sebenarnya di mana sih kita terjebaknya. Kita itu sering ada goyang begini di komunitas pendidikan non formal. Saya dulu di formal Pak. Saya tahun 2023 itu membersamai UNICEF untuk ya seperti ini, kalau berbicara seperti ini gajang sekali rasanya masa depannya itu ya. Kemudian 2007 kami USAID ya bersama teman-teman juga. Dan sekarang tercebur ya, berarti terjebak juga ya. Terjebak juga di pendidikan non formal. Tapi kami sering ada guyon gini Pak Dokter. Betul, kalau ingin jadi arsitek ya nggak bisa meniti di pendidikan non formal selamanya gitu. Pilihlah perguruan tinggi terbaik. Maka kami ada guyonnya. Guyonnya itu kalau ini mohon maaf sekali, guyon kami di komunitas. Kalau Anda kepingin jadi insinyur yang handal, pilihlah pendidikan formal yang bagus, SMA yang bagus, kemudian perguruan tinggi yang bagus, jadilah insinyur. Tetapi kalau kalian kepingin menjadi kontraktor yang bisa memerintah insinyur, pilihlah pendidikan non formal. Ini kami gunakan guyonnya juga termasuk dokter Pak. Kalau kamu kepingin jadi dokter yang bagus, pilihlah SMA 1, kemudian nanti di UGM dan jadilah dokter yang bagus. Tetapi kalau kamu ingin menjadi pemilik rumah sakit yang bisa memerintah dokter, sekolah lagi nih kamu. Mohon maaf, ini guyon kami di sana ya.
Tapi memang kenyataannya begitu. Ini hari ini kita sedang seleksi kepala desa. Rame banget di kantor itu ingin legalisir ijazah kejar paket untuk mendaftarkan kepala desa. Sekarang ada berapa ya? Banyak. 57 kepala desa. Ini berani bertanding, Pak. Lulusan kejar paket besok yang terpilih lebih banyak daripada dengan formal, Pak. Ini hanya punya saja. Jadi tadi Pak untuk apa? Saya hanya menggunakan istilahnya orang Singapura sebenarnya. Orang Singapura itu licik, Pak. Benar-benar licik. Tapi ini kami gunakan untuk membranding pendidikan non formal. Begini orang Singapura itu liciknya. Silahkan orang Indonesia untuk menjadi pilot handal dan sekolahlah yang bagus. Nanti kalian bekerjalah di Singapura. Saya yang akan menjadi pemilik maskapainya. Silakan kalian menjadi dokter yang bagus, yang handal. Silakan nanti bekerja di Singapura. Kami yang menjadi pemilik rumah sakitnya. Begitu, Pak. Orang ngece banget. Makanya sekarang negara-negara maju lebih banyaknya ke pendidikan non formal karena pola pandangnya sudah jauh berbeda dengan kita dulu. Saya dulu. Kalau saya tuh sukses itu pendidikannya bagus, sekolahnya juara, kemudian nanti mendapat pekerjaan yang enak itu. Tetapi Pak, semua pekerjaan yang disebutkan tadi adalah karyawan, Pak. Bukan dididik untuk menjadi bos. Ya bosnya. Untuk menjadi guru yang bagus, apa menjadi guru yang bagus tidak perlu kuliah? Harus kuliah kan? Untuk menjadi pemilik sekolah harus kuliah nggak? Pertanyaannya begitu. Untuk menjadi pemilik sekolah harus kuliah nggak? Nggak harus kuliah itu ternyata. Nah, inilah kita membuka cakrawala ini biar kita, oh ternyata kita di dunia ini memiliki pendidikan adalah pilihan. Ya, kita mau pilih yang mana terserah kita semuanya. Ya, jadi nanti silahkan Pak diterjemahkan sendiri ini menjadi luar biasa. Menjadi, ya, saya hanya membuka cakrawala begitu aja. Iya, mungkin juga mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Naruto, luar biasa motivasinya. Sepakat, memang yang perlu kita kuatkan di kita sebagai orang tua di level SM ini adalah membantu membaca untuk nantinya ketika memilih jurusan itu juga tidak FOMO tadi, tidak dikendalikan oleh orang lain, sehingga jangan sampai baru menyadari ketika udah kerja. Saya sih selalu percaya bahwa salah jurusan pun pasti ada ilmunya, gitu. Namun kami membatanya formal dan non formal. Ini kan tadi jokes ya Pak ya, jokes ya. Jangan sampai kita juga mendikotomi ya, karena mungkin dua itu keren semua. Hanya saja nanti di level kita di SM itu adalah membantu sampai membimbing anak bagaimana nanti di profesi dia ini berkarya apa, kemudian jurusannya apa di profesi yang ini ada rekam jejak perjalanan aktivitas atau portofolio yang sudah dijalankan oleh anak-anak. Target kami bukan mendidik anak, menumbuhkan anak menjadi expert di profesi tertentu karena belum tahapannya. Karena kita meluluskan di usia berapa? 15 tahun. Maka PR kita akan selesai insya Allah sesuai dengan framework kurikulumnya di 15 tahun. Gitu. Dan begitu juga framework ayah bunda kalau sepakat mau sekolah dimanapun, sudut pandang dan cara pandangnya adalah yang paling mengenal adalah diri kita, sehingga jadilah ruang-ruang dengar yang nantinya akan mampu memfasilitasi Ananda untuk mengenal jati diri uniknya dan potensi uniknya, membimbing sampai nantinya misalnya masuk SMA, dia mau ngambil IPA, mau ngambil IPS, itu juga punya portofolio yang nanti jelas. Oh aktivitasnya ini, oh ini, dia bisa kemampuan manajerial, oh dia ternyata bisa kemampuannya tuh caretaker, merawat dan sebagainya. Itu yang nantinya akan biiznillah kami ikhtiarkan di sekolah muda. Seperti itu. Selamat membersamai dan insya Allah dimanapun nanti
Ananda tumbuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa membersamainya, membimbing anak-anak untuk bisa mengenali dirinya. Sedekat yang terdekat adalah memilih sekolah lanjutan dengan alasan yang sesuai dengan dirinya, warna uniknya, memilih nantinya. Kalau mau masuk psikologi kan sudah tergambarnya dari SMP atau dari SMA sudah mau di sini. Jangan baru memilih jurusan ketika baru kelas 3 dipanggil oleh bimbingan karir. Dan itu hanya dilihat dari apa? Nilai rapot. Padahal ketika kita bicara peran di ranah masyarakat, perannya adalah dinilai tidak hanya dari nilai IPK saja, tapi dari excellence-nya dalam melakukan tindakan atau aktivitas. Jadi seperti itu, ayah bunda. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Naka dan juga di SF. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin bisa kembali ke tempat semula. Terima kasih sekali. Ya, demikian tadi rangkaian kegiatan kita ya Bunda, mulai dari penguatan dari sisi keluarga, kemudian tadi juga dari Dinas Pendidikan dan juga dari tim SF terkait dengan program yang akan dilaksanakan di Sekolah Muda Askia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah ayah bunda kegiatan kita pada siang hari ini dari pagi sampai siang. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, kemudian dari yayasan dan juga hadir, juga dari Dinas Pendidikan yang sudah hadir. Terima kasih pula untuk ayah bunda, luar biasa. Boleh tepuk tangan apresiasi untuk ayah bunda hari ini yang sudah siap bersemangat tuntas hingga akhir. Bismillah nih ayah bunda, kita bersama-sama bergandeng tangan. Yang menjadi highlight adalah ikhtiar kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk teman-teman bisa kenal dengan dirinya, sehingga nantinya ketika mereka akan berperan, mereka sudah bisa berperan sesuai dengan kekuatan yang dia miliki dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Demikian, terima kasih. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.